kasih. Shalom. Luar biasa. Sehat. Terima kasih dan Mongol. Saya tadi dengar Sian ngomong bahwa kita itu hidup memang benar-benar karena kebaikan Tuhan. Amin. Saya secara pribadi juga sama. Karena kebaikan Tuhanlah membuat saya bisa jadi artis. Hebat. Dengan kondisi muka yang ala kadarnya, ya. Hidung kasihan pesek, taruh kacamata setengah jam dia di bawah. Gitu. Kalau main sinetron pasti korban yang jatuh dari pohon, yang otot tabrak, masuk got. Tetapi Tuhan Yesus buat menjadi indah. Jadi bisa main film. Saya putra daerah dari Sulawesi Utara yang main film terbanyak sampai hari ini. Ya? Dari 39 film, 7 saya jadi cowok. Pertama saya main sinetron apa ya? Naik enak turun Olga tayang di Antv, pemeran utama Om Indro. Anda tahu Mongol jadi apa? Kuntilanak. Oh Tuhan, 9:30 biasanya di pohon. Pada gitu ada dialog. Sinetron kedua, ya gitu lagi. Main di ganteng-ganteng serigala. Cuma manggil dia bro, ditabrak mobil pulang. Sudah mati kita kadang. Sinetron yang paling panjang yang Mongol bintangi, Maijab pengen ke Mekah. 178 episode. Mongol jadi apa? Pembantu. Tapi judul sinetronnya babi ngepet. Mongolnya enggak jadi babi, saya enggak. Yang jadi siluman babi almarhumah Preti Asmara. Mongol gendong babi. DP babi asli sayang. Bukan dari styrofoam. Asli dia ikat di bawah pohon, dia berak kincing situ. Pak Mongol gendong, ya ampun bapak di surga belum cuci. Babi berak nggak pernah coba cebok. Jadi kalau teman-teman, saya kasih tahu bahwa teman-teman saya lahir dari keluarga yang tidak jelas. Jujur, mama saya meninggal saya usia 4 tahun dan kondisi saat itu mama meninggal hari kedua setelah beliau meninggal baru saya tahu itu mama. Selama saya kecil itu manggil oma itu mama. Jadi saya nggak tahu mamanya Mongol yang asli yang mananya. Pas dikasih tahu mama Mongol yang asli, so begini loh di peti mati. Dan saya sedihnya di saat saya disangir, dibaptis di gereja, nama saya hanya Roni, nggak ada marga, nggak ada fam. Berarti keluarga tidak memberi marga buat Mongol, berarti statusku sebagai anak haram. Loh. Serius kalau keluargamu tidak memberi margamu berarti lu anak gantung. Ya iya bro, tapi gua boleh jujur buat kalian, ingat baik-baik bro. Gua gak punya orang tua, gua anak haram tapi bisa sukses. Apalagi kalau lu kau punya orang tua. Kan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Berarti salah satu rahasia umur panjang adalah hormati ayah dan ibu. Yang kedua adalah budek alias pongo bahasa Manado. Nggak bisa denger. Apa bahasa Toraja? Kenapa orang budak susah meninggal? Karena dipanggil sebelah aja dia nggak denger, apalagi sama yang di atas. Oma mau meninggal 100 tahun. Oma Mongol namanya Yohana. Mungkin dipanggil sama malaikat maut, Yohana. Ibu Yohana. Bu. Bu. Nggak denger. Malaikat laporan, bos budak omanya. Biar Jo. Meninggal 100 oma. Jadi kalau Anda ingin meninggalnya lama, apa yang harus Anda lakukan? Kedua, apa yang membuat kita meninggal lama? Harus rendah hati. Nggak boleh sombong. Kejatuhan malaikat karena kesombongannya. Kenapa sombong cepat meninggal? Karena jalannya sombong. Aduh. Nah, itu malaikat maut yang jadi muka.
Tapi kalau rendah hati jalannya nunduk. Ya, isi. Ingat, malaikat maut selalu nunggunya di depan. Bapak lihat di kaki darah Yesus, kenapa dia dimutah balik? Umur panjang, nggak jadi mati. Jadi buat anak-anak muda pengen terlihat keren, nggak harus pakai narkoba, nggak harus seks bebas, nggak harus mendingan main Mobile Legends bareng mongol. Ayo kita ngeren sampai meet together. Tapi jangan lupa baca Alkitab juga, jangan sampai nanti masuk surga nggak ada ketemu baru mau di sana. Di surga nggak ada Odet. Mungkin ada Melisa kali ya. Karena saya pakainya Melisa, ya. Main kan? Main nggak Mobile Legends? Pokoknya cari aja ID Mongol Stress, itu gue. Tapi palsunya lebih banyak. Jadi buat teman-teman semuanya, pengalaman hidup kamu adalah pengalaman bersama Tuhan itu luar biasa. Orang tanya, "Ngol, kenapa sih lu tetap di Kristen?" Karena saya masih suka makan babi. Ada yang suka makan babi di sini, coba angkat tangan. Salah satu kehebatan orang Kristen adalah karena punya juru selamat sejati namanya Yesus Kristus. Yang kedua, karena kita makan babi. Kenapa makan babi hebat? Karena Yesus ngusir setan di Gerasa. Setannya masuk ke mana? Berarti babi ada apa? Kita makan babi berarti kita makan? Ini dong. Oleh sebab itu di mana daerah makan babi yang tidak ada suster ngesot, tidak ada pocong lompat dong, tidak ada. Karena orang nggak pikir, aduh jangan kantoran deh, tombi omak dong makan. Rajinlah makan babi. Karena hidup mati manusia ditentukan oleh Tuhan. Masa hidup yang menjadi itu. Teman-teman boleh jujur ya, zaman corona zaman paling berat buat artis panggung seperti Mongol. Karena kalau pemain sinetron dia tiap hari masih ada callingan syuting. Nah kita yang duitnya dari panggung, di saat panggung ditutup, menderita lah hidup Mongol. Sekarang banyak menderita, enggak, biasa aja sih Cak. Kan masih ada cincin yang bisa digaji. Ya kan, oleh sebab itu Mongol dindingnya banyak. Apakah itu asli? Hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Jadi jangan percaya semua yang berwarna kuning itu emas. Betul? Nah, sedangkan rantai Kongguang aja rose gold. Tapi kalau buat orang Toraja, orang Bugis tuh nggak ada yang palsu. Mongol kemarin di Palopo makan kapurung, ketemu ibu-ibu pakai daster, gelangnya sampai ke sini. Mongol pop, ibu nggak takut ditodong? Nggak apa-apa, diambil nanti saya telepon suruh jaga di Bone. Jadi kan amat, saya seumur hidup pengalaman paling indah makan durian di mana? Di Palopo. Duriannya murah tapi pungut sendiri dikasih helm. Jadi kita duduk di bawah durian, ada beli di atas dengan itu jadi pakai helm, sewa 500. Luar biasa, betul. Jadi Indonesia itu keren, betul. Jadi kita orang-orang Toraja dan seluruh orang Indonesia harus bangga jadi bagian dari Indonesia, betul. Tanamkan di hatimu NKRI ke harga mati. Ini boleh ditawar-tawar kecuali babi. Boleh tawar 40.000 1 kilo ya kan? Tapi kita boleh jujur ya, kekerenan bangsa kita diakui negara lain. Kita 5 negara cadangan emas terbanyak di dunia. Batu bara nomor 2 terbanyak di dunia. Timah nikel nomor 1 di dunia. Hutan paling banyak nomor 2 di dunia. Cabai paling pedas nomor 2 di dunia. Cabai termahal nomor 1 di dunia. Itu cabai-cabai yang mahal kan, dulu 300 sempat sampai 80 juta loh.
Setan tertinggi sekolah di dunia juga Indonesia. Itu Suster Ngesot. Karena sebelum jadi setan dia sempat kuliah. Berarti Suster Ngesot S1. Apalah banyak lah yang keren dari kita. Bahasa daerah terbanyak di dunia. Kita nomor 1 bro. Dan bahasa daerah Indonesia tuh unik. Saya pertama kali masuk Makassar, makan di Coto Nusantara di pelabuhan. Masuklah dari luar loh. Masuk assalamualaikum. Ibunya teriak dari luar dalam. Waalaikumsalam, makan nih. Bukan langsung kaget. Ini dia jual coto apa jual mie? Terus kita lihat-lihat kan, salah masuk. Ibunya bilang begini ya, dia mau makan mie pakai ketupat, enak sih. Saya orang Manado, saya makan mie dan ketupat 2 minggunya bela. Ternyata Sulawesi Selatan adalah provinsi paling banyak menambah kalimat di belakang. Ji, mi, na, ko, kodong. Banyak banget. Kalau Manado kan makan jo, itu jo, ikan jo, minum jo, itu sudah, itu Papua. Saya ke Kupang lebih keren lagi. Ada acara ulang tahun pernikahan saudara adiknya Mama Mongol. Dia datang, ketemu sama bapak-bapak. Hei bapak, suka gereja kan? Dia jawab, sudah ada. Terus adik Mongol suka gereja kan? Sudah. Terus Mongol tanya ke bapak, terus bapak so makan tak belum? Dia jawab, belum sudah. Jadi ini benar belum sudah. Jadi uniknya bahasa daerah kita tuh harus kita lestarikan. Saya jujur banget, saya bangga banget pas ke Toraja. Semua orang ketemu di jalan menggunakan bahasa daerah. Jangan sok jadi anak Jakarta. Harus bangga jadi orang Toraja. Jangan aduh kamu aku pengen jadi mata lu. Pakai semua ngikutin gaya Jakarta, bro, skincare, leher lupa. Hei cewek-cewek cantik, kalau engkau ingin terlihat cantik, akhlakmu lah yang lebih dicantik daripada mukanya. Percuma muka lu putih, leher lu hitam kayak kaki kena knalpot. Dan buat laki-laki, kalau engkau belum punya pasangan, coba yang masih jomblo angkat tangan. Khusus cowok, kejujuranmu dilihat oleh Tuhan. Laki-laki. Bagaimana caranya cowok biar punya istri? Gampang bro. Ikuti gaya Adam. Tidur. Sekarang mau tanya, mau bisa? Udah baca Alkitab enggak? Adam diciptakan Hawa di saat sedang apa? Tidur. Nah tidak Jo. Nanti Tuhan yang kasih jodoh yang terbaik. Jangan kelayapan cari seks, tahu penjara. Tidur, kenapa tidur? Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah engkau bangun pagi-pagi karena aku memberkati orang yang paling aku cintai di saat dia sedang tidurlah kalau begitu, tapi malam jangan siang, amin. Siang kerja. Saya seorang duda. Saya usia sekarang 45 tahun. Jadi sekarang status duda available. Nah, sorry, anak Jakarta. Anak selatan, bitches ya kan. Literally gitu ya. Saya ingin nikah kembali. Saya udah banyak tanya hamba Tuhan, Pak, saya boleh nikah lagi enggak? Jangan Pak Mongol. Hah? Kenapa enggak boleh Pak Mongol? Kenapa enggak boleh? Pernikahan dalam kekristenan hanya sekali seumur hidup. Ya Tuhan, secere kita. Terus bagaimana Pak biar nikah kembali? Ada 2 syaratnya. 1, meninggal karena cerai mati. 2, cerai zina. Nah mantan istriku belum meninggal. Jadi apa yang kulakukan? Doa pagi Tuhan cabutnya. Bercanda. Nggak, Mongol doakan mantan istriku biar dia sehat selalu. Karena kebodohannya lah meninggalkan Mongol. Coba kalau nggak ditinggal, Ferrari dia yang pakai.
Jangan salah sayang, stand up komedi terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Senggol. Tuh, adik-adik tuh ya kan, cowok harus ngalah buat perempuan. Karena pria itu sebagai kepala harus nyarinya. Iya, nggak mau ngalah, nggak apa-apa, aman. Atau jangan-jangan? Jangan. Dari kelas mana? Hah? Luwu. Neng Mongol 29 Desember Natal di Luwu Timur. Ada? Udah bayar bahkan. Baik. Lalu Luwu Timur. Gratis. Jadi teman-teman semuanya, saya secara pribadi tidak pernah kepikiran bisa jadi sukses seperti hari ini. Tetapi saya selalu yakin segala sesuatu dalam hidup Mongol semua terjadi karena perkenanan Tuhan. Semua terjadi karena kebaikan Tuhan. Dengan kondisi nggak punya orang tua, papa saya nggak tahu di mana. Tetapi Tuhan buat menjadi indah. Sampai hari ini saya, kamu mau ke Jakarta niatnya mau sekolah pendeta. Saya dibawa sponsor dari Manado naik kapal Lambelu ekonomi dek 2. Jadi kalau kapalnya tenggelam, gue yang paling pertama meninggal. Mau dibawa kan. Nyampe Jakarta masih dengan tetap setia berharap sekolah, ternyata sponsornya kabur. Kamu harus hidup di jalanan dengan jualan koran. Dan saya boleh jujur, Anda tahu saya jualan korannya, saya nggak bohong, saya beragak seperti orang sumbing. Mohon maaf buat teman-teman yang mungkin punya keterbatasan sumbing, saya tidak ada niat mengejek, tetapi itu saya lakukan teman-teman. Karena saya sehari harus jual 60 lembar koran. Jadi saya jualnya koin. Nggak bohong, dosa bohong beneran. Karena gue butuh duit bro. Karena gue mau teman-teman sama teman-teman Manado banyak. Tapi di saat Mongol hidup di jalanan, mereka semua hilang. Dan gak ada yang mau kenal sama Mongol. Semua bikin malu dong Mongol, ya kan? Di saat gue jadi artis, mereka yang paling pertama mengaku sahabat Mongol. Nah, dulu kita suka nongkrong bareng loh sama Mongol, dalam hati kapan? Pas ayam jantan berkokok 17 kali. Gak ada teman-teman. Jadi Anda lahir, Anda dibesarkan orang tua, harus jadi bukti buat banyak orang bahwa dengan doa orang tuamu, penyertaan Tuhan dan kemampuan dirimu, engkau pasti sukses. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Tadi persembahan kayak berasa buat bangun ya. Film yang paling fenomenal yang Mongol bintangi adalah Komik 8. Ada yang nggak nonton Komik 8? Anda tahu Mongol jadi apa? Sailor Moon, Black Widow, Wonder Woman. Semua pakai segini. Terus orang tanya, enak ngol tekanan batin. Kita laki celana dalam ukurannya L. Pas syuting kita harus pakai ukuran S. Udah dipakai ukuran S diselotik. Itu kalau lagi mau syuting gatal bingung. Tuhan, Mongolnya bagus dah. Sampai cari-cari pinggir batu digosok. Soalnya diselotik, takut dia begini dia robek. Aduh bapak disuruh. Udah gitu lawan mainnya siapa? Nikita Mirzani. Oh dua-dua pakai baju hitam-hitam. Pak, gede dua-dua. Aduh. Tapi itulah Mongol. Saya sampai hari ini, sampai berdiri di tempat ini, saya selalu menyatakan bahwa saya tidak pernah menyesal memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup saya. Kalau ada orang bilang Mongol sepindah agama untuk jadi anggota legislatif, itu hoax teman-teman. Karena selama babi kecap masih ada di otak saya susah mau pindah saya. Aduh kok dia babi kecap terus nasi panas. Simon Petrus dan Sededeus lewat buat cuekin.
Waduh, tapi yang paling terakhir lah, Mongol berapa menit bang? Lanjut ya. Oh, sorry. Mohon maaf teman-teman, Anda tahu stand up comedy dibayarnya per menit loh bro. Saya hanya dikasih jatah 15 menit. Sekarang so lewat. Siapa mau tambah persembahan aja kalau begitu. Tapi Mongol boleh jujur, saya adalah stand up comedian paling berani di dunia nomor 2. Nomor 1 ada orang Russian, orang Rusia. Tapi kalau untuk ukuran Asia, Mongol nomor 1. Kehebatannya stand up di depan siapa? Presiden? Bukan, di orang meninggal. Ada videonya di rumah duka Gatot Subroto. Saya, Ibu Maya Rumantir lagi melayat orang meninggal, orang Manado. Ibu Maya duluan di depan turut berduka cita, semoga keluarga yang ditinggalkan. Mongol lagi ngafalin kalimat apa biar jangan sama. Tahu-tahu lagi ngafal, keluar orang sih. Kita akan mengenalkan stand up comedy dari Mongol. Oh, dan orang mati. Lu ingat ya, yang meninggal orang Manado. Kami Manado itu kalau meninggal ada kornangis. Ketahuan kalau dia sampai hari bunyinya sebas. Tapi kalau baru datang pasti dia daguannya. Kemarin kita lihat buka cita itu. Tahu-tahu disuruh stand up orang lagi nangis. Mongol kan bingung, gimana? Mongol tanya sama Ibu Maya, Bunda gimana? Ibu Maya Rumantir bilang, kita nyanyi aja idarin sanamu. Mongol bilang, Bunda jangan. Gua kenapa sampai hari ini gak mau nyanyi? Karena pernah nyoba nyanyi di karaoke di Inul Vista. Mati lampu. Sumpah. Kalaupun gak mati lampu, gak keluar angka. Berarti Pak karaoke pun nolak dengan suaraku. Saya pernah nyanyi di gereja di GBI di Sunter, lagunya Citra Pertolonganmu. Begitu jemaat diem, gua berasa aduh hadirat Tuhan nyata. Pas mau lihat ternyata jemaat pada doa Tuhan cabut jelek suaranya. Jadi saya nggak pernah mau nyanyi. Tahu-tahu istrinya anaknya ngomong begini, Bang tolong hibur dong. Kasihan mama udah 3 hari pinsang-pinsang. Ibunya ngomong, iya Mongol nanti oma transfer. Gue dengar kata transfer, gue langsung tahu udah di tengah. Udah pegang naik. Dan gue stand up kurang lebih 15 menit selesai. Thank you saya Mongol datangin keluarganya. Mohon maaf ya, kurang lucu soalnya dadakan. Istrinya ngomong kamu lucu banget loh Mongol. Aduh oma sampai gak berhenti ketawa loh. Dan mudah-mudahan apa yang oma transfer cukup ya. Oma ditransfer. Udah ini buktinya 40 juta. Dan Mongol langsung bilang ke keluarganya, jangankan di sini, dikubur juga. Mongol gak bohong teman-teman. Mongol itu ke kuburan San Diego Hills, kuburan termahal di Jakarta. Saking dapat 40 juta, Mongol duduk di mana? Di ambulans bersama jenazah. Gua nggak bohong, sampai di San Diego mereka langsung hati-hatian. Ternyata bapaknya Bang Mongol yang meninggal. Karyawannya ngumpul semua di sebelah pemakaman, langsung kita turut berduka cita ya Bang atas meninggal ayahnya. Gue bilang bukan bapak gue. Lah Bang di mana-mana kan anaknya di ambulans. Ini kan abang di ambulans bukan 40 juta yang juga duduk di sini. Jadi mereka pada ketawa loh itu. Dan bosnya langsung ngomong, stand up di sini dong, kita udah capek ngurusin orang mati. Mereka langsung bilang, oke, tapi gue minta apa? Orangnya bilang, oke Bang, kita kasih, tapi langsung masuk. Bayangkan habis anak gue meninggal. Nah ya, jadi buat teman-teman semuanya, tetap percaya Tuhan itu ajaib. Betul? Mungkin, tapi Bang, gue udah capek Bang, udah begini. Jangan ada istilah capek. Di saat engkau lagi capek, nyanyi lah bro. Lu menyanyi lagu gereja lebih enak karena membangun iman daripada lagu-lagu dunia. Tapi bukan berarti lagu dunia nggak bagus. Bagus, cuman ada lagu-lagu yang kadang-kadang bikin darah tinggi. Contoh. Bila ku mati, kau juga mati. Tuhan,
Siapa kau mati panggil, mati masing-masing. Jadi kalau nyanyi, bila ku mati ngana jo dulu. Tapi Anda pernah sadar gak lagu anak kecil Indonesia banyak yang aneh? Contohnya burung kutilang di pucuk pohon cemara cempaka. Cempaka cemara. Di pucuk pohon cempaka. Ya, burung kutilang berbunyi bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Kita nyanyi bagian refnya. Mengangguk-angguk sambil berseru. Mongol beli itu burung. Kita beli burung kutilang 250.000 satu ekor, kita beli 4 tahun Mongol pelihara, nggak pernah babunyi triliun. Ini burung apa babunyi triliun? Nggak ada babunyi triliun, dan nggak pernah ada burung kutilang bersiul-siul sepanjang hari. Masa dia buffalo itu terus kapan meninggal? Lagu kedua, berapakah warna pelangi? 7. Kita nyanyi lagu Indonesia. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Habis. Langit yang biru jangan ditambah. Berarti berapa warna pelangi Indonesia? 3. Berarti cacat pelangi kita. Pelukismu siapa? Kenapa dia nanya siapa gerangan? Kan udah ada Agung. Kenapa nanya? Karena nggak ketemu si Agung di bawah pakai nama Tuhan. Pelangi-pelangi ciptaan. Jadi yang lukis siapa? Agung apa Tuhan? Itulah kita bingung. Bintang kecil di langit yang coba lihat ke atas. Langitnya biru apa hitam? Terus kenapa nggak bilang biru? Buta warna berarti. Yang benar bukan di langit yang biru, tetapi di langit yang tinggi. Oh hitam. Bintang kecil di langit yang tinggi. Nah itu yang benar. Jadi bukan cuma lagu anak kecil. Lagu anak kecil paling bohong. Tahu gak lagu apa? Naik-naik ke puncak gunung. Sedangkan DP papa gak sempat naik. Masa DP anak naik? Dan anaknya bilang tinggi-tinggi. Bohong banget. Sedangkan ngatur datang kaki dot jatuh. Apalagi lagu. Kebohongan kedua terbukti di mana? Kiri kanan kulihat saja banyak pohon. Di gunung mana di Toraja kiri kanannya pohon cemara? Nah itu baru apa? Baru lagu anak kecil. Belum lagi film anak kecil. Sama Mongol dulu ada film Si Unyil. Film yang ada didikan moralnya. Di saat Pak Ogah nodong ada Pak Raden yang memberi nasihat. Di saat Cukis hanya tidur-tiduran di pos ronda ada Pak Raden yang menasehati. Nah sekarang adik-adik kita dibombardir dengan film-film yang Mongol bingung di mana didikannya. Satu Marsyah Egeder. Itu anak baru umur 4 tahun. Dia bergaulnya sama beruang, dia serigala sama satu kelinci. Gak ada satupun temannya manusia. Ini seperti anak. Ini orang tuanya jangan-jangan anak dibuang. Dan Marsya saking nakalnya. Serigala gotong-gotong ambulans. Gak kuat sama Marsya. Ini anak siapa? Itu baru Marsya. Bayangkan kalau ikut ada Sinchan dan ternyata mereka tinggal di Toraja. Gua pindah Palopo. Gua ngambingin tetangga nama 2 anak setan. Itu baru Marsya. Belum Dora Export. 8 tahun Mongol nonton film Dora. Gua belum pernah lihat Dora tidur siang. Jangan.
Dora kerjaannya kelayapan. Yang bikin darah tinggi apa? Dia suka bajalang-bajalang. Yang bikin darah tinggi apa? Selalu nanya mau kemana. Mau kemana kah kita hari ini? Hei Dora, lu yang jalan kenapa nanya? Yang benar-benar anak setan gue. Usia 7 tahun ya ampun. Di tengah hutan dia ketemu anak, apa namanya yang kuning? Apa? Nah, bukannya dia lari, dia nanya ada apakah di belakang Dora? Aduh ya Allah. Itu serigala apa perumusan? Nah, serigala, anak kecil dicaplok, misalkan perumusan. Itu bah, yang bikin darah tinggi apa lagi? Dia ngasih clue. Mau kemana kita hari ini? Ke hutan, ke danau, ke pantai. Ya kan kita selalu juga udah mau ending tuh. Mau kemana kita hari ini? Ke hutan, ke danau, ke pantai. Disuruh salah kita yang jawab. Mongol, mami, sama anak Mongol tiga-tiga teriak ke hutan. Dora teriak, iya kita ke pantai. Apa nanya? Kalau begitu kenapa lu nanya gitu ya kan? Kalau lu yang tahu jawabannya kenapa harus nanya sih, ngerepotin kita yang mikir di rumah. Itu baru Dora, belum SpongeBob. Lebih PA lagi. Tinggal di Bikini Bottom kedalaman 150 meter di bawah laut. Di saat Patrick dan SpongeBob dimarahin Tuan Rex, mereka berdua selalu nongkrong sambil masak air. Dan kan pertanyaannya, api apa yang nyala dalam air? Kompor gas merek apa bisa gak nyala? Dan airnya mendidih loh. Pikirnya, ini yang gila gua apa filmnya kan? Tapi akhirnya apa? Sekarang televisi semua pakai apa istilahnya, di atasnya ada BO, bimbingan orang tua. Jadi teman-teman kalau punya adik di rumah nonton film itu, dampingi biar imajinasinya tidak jadi liar. Sudah Jo? Lanjut? Jangan, masih ada Sean menyanyi. Nanti mau ikut nyanyi cuman takut ya tuh. Hadirat hilang, habis orang. Hujan turun, Ya. hujan turun. Satu lagu, lagu terpendek ya. Ya. Hanya titik habis. Pendek. Bukan? Soalnya kalau dia panjang harus koma. Jadi hanya titik. Terima kasih saya Mongol.